Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 72. Memangnya apa yang terjadi selanjutnya? Katakanlah. Dia sangat marah dan berteriak dengan keras. Dia memaki dan mencaci dirimu, teman. Benarkah? Kurang ajar sekali dia. Pantas saja sejak tadi kupingku ini terasa panas. Ternyata ada orang yang sedang mencaci maki aku. Ucap Ikram manggut-manggut. Hah, untung saja kau tidak sedang makan, bos. Jika tidak, pasti kau akan tersedak karena makiannya itu. Hei, jangan mentertawaiku, Tio. Ayo, sekarang kita kembali bekerja. Semakin cepat, semakin baik. Ajak Ikram kepada Tio. Dan Tio pun langsung duduk di kursi tamu. Dia mulai kembali membuka laptop miliknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Begitupun dengan Ikram. Kini dia sudah sangat fokus menyelesaikan proyek yang dia tangani. Ikram mempunyai timing jika selama sebulan dia akan merampungkan proyeknya tersebut. Semangat Ikram, demi kedua orang wanita yang aku sayangi dan juga demi calon baikku nanti. Ucap Ikram menyemangati dirinya sendiri. Sedangkan di rumah milik Ikram, saat ini Sinta dan Cinta sedang menikmati rujak buah yang sempat dia beli saat pulang dari rumah sakit bersama Ikram. Sambil memakan rujak buah tersebut, tiba-tiba Cinta teringat dengan bunda kandungnya. Tidak terasa sudah sebulan lamanya dia tidak pernah bertemu dengan bundanya. Mama, Cinta kangen sama bunda, ucap Cinta dengan wajah sedih. Sinta yang mendengar ucapan dari sang putrinya pun langsung menghentikan makannya dan menatap wajah Cinta dengan sayang. Sabar ya sayang, sebentar lagi bunda pasti pulang. Jawab Sinta menyentuh pipi Cinta yang putih mulus. Kapan mama? Bunda jarang banget video call. Setiap Cinta telepon pasti tidak diangkat. Mungkin bunda lagi sibuk sayang. Ya sudah, sekarang Cinta tidur sore saja yuk, biar mama temenin. Iya mama. Jawab Cinta yang tak bersemangat. Mereka langsung meninggalkan rujak buah yang masih tersisa di dalam wadah. Sinta menuntun tubuh Cinta dengan sayang. Sungguh dia sangat sedih melihat Cinta yang kekurangan kasih sayang dari bunda kandungnya sendiri. 15 menit kemudian Cinta pun sudah tertidur dengan lelap. Mungkin karena terlalu lelah, hal itu membuat Cinta langsung tertidur. Dengan perlahan Cinta mulai bangkit dari atas ranjang. Dia berniat akan menelpon Wulan untuk memberitahu setiap keluh kesah yang Cinta curahkan kepada dirinya. Beberapa kali menelpon tapi tidak diangkat oleh sang pemilik. Sinta pun mulai khawatir dengan keadaan Wulan yang memang sudah mulai susah untuk dihubungi selama sebulan. Dengan cepat Sinta mulai menghubungi salah satu perawat yang dia utus untuk membantu Pak Adam dalam mengurus Wulan. Halo, di mana Wulan berada? Kenapa setiap aku menelponnya dia tidak pernah mengangkatnya, suster? Tanya Sinta penasaran. Nona Sinta, maaf, saya tidak berani memberikan informasi apapun kepada Nona. Karena Nona Wulan melarangnya, Nona. Ucap suster tersebut dengan memakai bahasa Inggris. Apa? Apa maksudnya, suster? Memangnya kenapa dia melarang kamu, ha? Apa terjadi sesuatu dengan dirinya? Tiba-tiba panggilan itu terputus, membuat Sinta mulai panik. Seminggu sudah berlalu sejak kepanikan yang Sinta rasakan. Ikram yang mendengar curahan dari sang istri pun langsung berinisiatif untuk mengirim Mark ke Korea guna menemui dan melihat keadaan Wulan di rumah sakit tempat dia dirawat. Awalnya Sinta sendiri yang akan pergi untuk mengunjungi Wulan, tapi karena dokter melarang keras niatnya tersebut dengan alasan kandungan Sinta yang masih terlalu muda dan bisa membahayakan, akhirnya Sinta pun mengurungkan niatnya tersebut. Saat ini Sinta sedang berada di rumah Ibu Aisyah, rumah sederhana yang dulu pernah dia tempati sebelum dia menikah dengan Ikram. Dia duduk di kursi tamu sambil berulang kali mengecek handphone miliknya. Bu Aisyah yang melihat kekhawatiran dari wajah Sinta pun mulai ikut duduk di samping Sinta. Nggak Sinta, tenanglah, jangan seperti ini. Ingat, kamu sedang hamil. Ucap Ibu Aisyah memperingati. Sinta langsung menoleh dan menatap Ibu Aisyah sambil tersenyum. Saking fokusnya mengecek handphone,
Sinta sampai tidak sadar jika Ibu Aisyah sudah duduk tepat di samping tubuhnya. Iya, Sinta gak apa-apa kok, Bu. Sinta ingat kok, Bu, buat jaga kandungan Sinta. Dan Sinta gak boleh stres. Tapi jujur entah kenapa selama 1 minggu ini Sinta selalu mengalami mimpi buruk, Bu. Benarkah, Nak? Ibu rasa itu adalah bawaan dari kehamilanmu, Sinta. Sekarang tenangkan dirimu ya. Ibu yakin sebentar lagi pasti anak buah Ikram akan memberi kabar tentang Wulan. Iya, Bu. Oh ya, di mana Cinta, Bu? Tanya Sinta sambil melihat seisi ruangan. Dia sedang di kamar Winda. Biarkan saja dia bermain dengan Winda, agar kamu bisa beristirahat sejenak. Ya sudah, jika begitu aku ingin istirahat sebentar ya, Bu. Tubuhku terasa sangat lelah beberapa hari ini. Iya, Nak, istirahatlah, Sinta. Ucap Ibu Aisyah mengizinkan. Sinta pun langsung berjalan menuju ke kamar tamu. Kamar yang pernah dia tempati beberapa bulan yang lalu. Sedangkan di kantor milik Ikram, setelah menerima telepon dari Mark, Ikram langsung bangkit dari duduknya dan berdiri menatap jendela kaca yang menampakkan kota Jakarta. Ikram meremas handphonenya yang sedang dipegang olehnya untuk meluapkan perasaan yang sudah tidak tertahankan. Tanpa terasa air matanya sudah jatuh membasahi pipinya. Ia masih teringat jelas di benaknya dengan ucapan yang Mark sampaikan saat itu, bahwa siang ini juga mereka akan pulang kembali ke Indonesia. Dan saat ini mereka sedang mengurus kepulangan Wulan dari rumah sakit Korea. Mark juga menyuruh Ikram agar segera menyiapkan kepulangan Wulan. Dan dia mengatakan jika sampai mereka tiba, jangan memberitahu siapapun, karena itu adalah permintaan Wulan kepada Mark dan juga Pak Adam. Tiba-tiba ia teringat bayangan masa lalu, ketika Ikram dan Wulan memutuskan untuk menikah, walaupun tanpa restu dari ibunya. Wulan mau berkorban, walau dia harus pergi dari kedua orang tuanya. Dek, apakah kamu yakin dengan keputusanmu ini? Tanya Ikram menggenggam kedua tangan Wulan. Aku yakin, Mas. Jadikan aku istrimu, Mas. Dan aku berjanjikan selalu mencintaimu sampai akhir hayatku. Jawab Wulan dengan tersenyum manis. Ikram langsung memeluk tubuh kekasihnya itu dengan erat. Jika sudah sama-sama yakin, maka mereka pasti akan bisa melewati kerasnya ombak yang akan menerpa pernikahan mereka nantinya. Tanpa terasa, air matanya terus mengalir di pipi Ikram. Walau hatinya sudah tidak memiliki cinta untuk sang mantan istri, tapi tetap saja apa yang sudah dia lewati bersama Wulan sangat membekas di ingatannya dan hati. Aku sudah memaafkan Wulan, dan terima kasih karena telah melewati kehidupan bersamaku. Kau adalah wanita terkuat yang aku kenal, dan aku akan selalu mengingatmu selamanya. Ucap Ikram masih menatap ke jendela kaca. Setelah perasaannya kembali tenang, Ikram langsung menghapus air matanya dan kembali menelpon seseorang. Tepat pukul 7 malam, Ikram beserta anak dan istrinya sudah tiba di depan rumah milik mereka. Sinta dan Cinta langsung turun dari mobil karena Ikram akan memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Saat sudah menapakkan kakinya di depan teras rumah, Sinta dikejutkan dengan berdirinya tenda yang sudah terpasang dengan rapi. Cinta yang merasa penasaran pun mulai melontarkan pertanyaannya kepada sang mama. Mama, ini tenda apa, Mah? Memangnya di rumah kita kan ada acara ya, Mah? Sinta langsung berjongkok menghadap putrinya tersebut, dan dia menjawab dengan tersenyum. Mama juga tidak tahu, sayang, karena ayah belum memberitahu Mama. Mungkin ayah ada acara bersama teman-temannya. Sekarang ayo kita masuk, sayang. Sepertinya teman-teman ayah akan segera datang. Ajak Sinta berdiri kembali dan langsung menggandeng tangan Cinta. Setelah mengantar Cinta ke kamarnya, Sinta pun langsung keluar kembali menuju ke teras rumah. Dia sangat ingin menanyakan tentang tenda yang sudah terpasang di pekarangan rumah mereka. Begitu tiba di depan pintu, terlihat jika Ikram sedang berbincang-bincang kepada para pekerja di rumah itu. Ikram menyuruh seluruh pembantu untuk menyiapkan kedatangan seseorang yang akan segera tiba. Sinta yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka pun langsung berjalan ke arah suaminya. Mas, ada apa ini, Mas? Pertanyaan dari Sinta membuat Ikram langsung berbalik melihat ke arah belakang. Sayang,
Apa kamu sudah dari tadi tiba di sini? Iya, belum terlalu lama, Mas. Oh iya, kenapa ada tenda yang berdiri di pekarangan rumah kita? Apakah Mas akan mengadakan acara? Tanya Sinta menatap Ikram. Sinta, sebenarnya orang yang beberapa hari ini kamu pikirkan selama seminggu ini, dia akan segera tiba di rumah kita, Sinta. Jelas Ikram. Hal itu membuat Sinta merasa terkejut. Dia menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Maksud Mas Ikram, Wulan dan Pak Adam akan tiba di sini begitu? Tanya Sinta sekali lagi meyakinkan pendengarannya yang mungkin sudah salah mendengar. Iya sayang, dan saat ini mereka sudah sampai di bandara. Mereka sedang menuju ke rumah kita, sayang. Benarkah? Kenapa Mas Ikram tidak memberitahuku sejak tadi? Ya sudah, aku akan bersiap-siap. Sinta, tunggu sebentar. Mas belum selesai bicara. Teriak Ikram yang sudah tidak didengar oleh Sinta. Karena Sinta sudah masuk ke dalam rumah dengan sedikit berlari menuju ke arah dapur. Ikram hanya menatap kepergian istrinya tersebut. Biarkan sajalah. Nanti juga dia akan tahu jika Pak Adam sudah tiba. Oh ya, sebaiknya aku menghubungi Ibu Aisyah dan juga mertuaku agar segera datang ke sini. Ujar Ikram sambil berdiri di depan teras rumah miliknya. Tepat pukul 8 malam, keluarga besar Ikram dan Sinta sudah berkumpul di kediaman rumah mereka. Begitupun dengan kerabat dan juga sebagian anak buah milik Ikram. Para keluarga yang diundang untuk hadir ke kediaman Ikram pun mulai bertanya-tanya. Bukankah mereka sedang tidak membuat acara, tapi mengapa Ikram mendirikan tenda dan mengumpulkan mereka semua? Setelah keluarga yang lain berkumpul di meja makan dan juga ruang keluarga di rumah mewah itu, Ibu Aisyah dengan cepat langsung mendatangi Ikram yang sedang duduk di kursi tengah sendirian. Saat ini Ibu Aisyah sudah merasa sangat penasaran. Dia langsung mendekati Ikram dan duduk di samping kursi yang Ikram tempati saat ini. Nah, sebenarnya ada apa kamu memanggil kami semua? Apakah kamu ingin membuat acara dadakan? Tanya Ibu Aisyah penasaran. Ikram yang mendapat pertanyaan dari ibu angkatnya itu pun mulai memutar duduknya dan memegang tangan Ibu Aisyah dengan erat. Bu, sepertinya aku masih memiliki hutang dengan Wulan, Bu. Ikram berbicara dengan pandangan kosong, membuat Ibu Aisyah merasa terkejut. Apa maksudmu, Nak? Memangnya kau memiliki hutang apa dengan mantan istrimu itu? Hutang akan membahagiakannya, Bu. Dulu saat kami masih bersama, aku selalu mengucapkan janji itu kepada dirinya. Apakah aku akan berdosa karena tidak menepatinya, Bu? Tanya Ikram langsung mencium tangan Ibu Aisyah. Ikram, Ibu rasa dengan kamu membiayai pengobatan penyakitnya sampai sembuh, itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan untuk Wulan, Ikram. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu tidak selalu harus menjadi pasangan suami istri. Tapi dengan melakukan kebaikan kepada seseorang pun itu adalah salah satu wujud kebahagiaan untuk orang tersebut. Sekarang kamu sudah memiliki keluarga. Jadi fokuslah dengan Sinta dan juga anakmu, Ikram. Bukankah kamu sudah menutup cerita masa lalumu sejak lama? Tapi kenapa sekarang kamu mengungkitnya lagi? Tanya Ibu Aisyah yang heran. Iya, masa lalu memang sudah aku tutup dengan rapat, Bu. Tapi janji dan juga semua kejadian yang pernah kami perjuangkan bersama, itu akan selalu tersimpan di memori otakku, Bu. Apalagi setelah melihat perjuangan yang harus berakhir, aku merasakan suatu hal yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, Bu. Aku juga tidak tahu bagaimana ingin mengungkapkannya, Bu. Ikram kembali terisak. Ia mencium kedua tangan Ibu Aisyah. Dan hal itu membuat Ibu Aisyah menjadi khawatir. Ikram, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kamu tidak mau berterus terang? Tanya Ibu Aisyah yang mulai tidak sabar. Untung saja mereka berada di sudut paling sepi. Jadi tidak ada yang melihat kelakuan Ikram saat ini. Tak lama kemudian terdengar suara riuh dari depan gerbang rumah milik Ikram. Membuat Ibu Aisyah langsung menegakkan wajahnya ke arah depan. Ikram, sepertinya mobil Wulan sudah tiba, Nak. Ucap Ibu Aisyah membuat Ikram langsung menegakkan kepalanya. Iya, Bu, ayo kita lihat, Bu.
Sebelum pergi, Ikram menyempatkan diri untuk membenahi penampilannya. Saat ini dia sudah memakai baju koko berwarna putih, dan dia mulai menggandeng tangan Ibu Aisyah. Sesampainya di teras rumah, Ikram mulai berdiri menatap anak buahnya yang baru keluar dari mobil yang dia bawa. Mark tampak memasang wajah sedih, dan dia langsung menghadap ke arah Ikram dan juga Ibu Aisyah. "Selamat malam, Bos," sapa Mark. "Malam, Mark. Di mana mereka?" tanya Ikram melihat ke arah gerbang. "Sebentar lagi tiba, Bos. Maaf karena selama di Korea saya tidak melaporkan kabar apapun untuk Bos. Tapi ini adalah salah satu permintaan terakhir dari Nona Wulan, Bos," jelas Mark. Dan hal itu membuat Ibu Aisyah menutup mulutnya dengan tangan. Apa maksud perkataan dia, Ikram? Kenapa dia mengatakan permintaan terakhir? Tanya Ibu Aisyah yang sudah meneteskan air matanya. Dia menatap wajah Ikram dengan lama. Bersambung.